Halo, selamat pagi. Tetap sehat, tetap semangat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Putra Aditya Putra, peserta calon BCKS 2025 kelas 3. Berikut saya akan melakukan rekaman berdasarkan hasil analisis saya pada kasus 4 tentang pengambilan keputusan. Di sini kasus 4 yaitu tentang Rara yang menemukan dompet. Sebenarnya kasus ini tidak seputaran penemuan dompet saja, tetapi di sini tentang nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab dan rasa memiliki, di mana nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus ini adalah benar versus kesetiaan, di mana kebenaran adalah mendorong Tari untuk mengatakan kebenaran bahwa Rara mengambil dompet yang dia temukan di perpustakaan, dan kesetiaannya adalah Tari ingin membela temannya dan menjaga hubungan baik mereka. Yang kedua, keadilan versus kekasihan. Keadilannya adalah Nina harus mendapatkan dompetnya kembali. Dan kasihannya adalah takut Rara akan dihukum jika Tari mengungkapkan apa yang ia lihat. Terus untuk dari kasus ini yang terlibat ada 3 orang, Rara, Tari, dan Nina. Fakta-fakta yang relevan dengan situasi pada kasus 4 ini saya merangkum menjadi 9. Yang pertama, Rara yang bertugas sebagai petugas kebersihan di perpustakaan. Kedua, Rara menemukan dompet yang berisi uang di bawah kursi ketika melakukan pembersihan. Ketiga, Rara menemukan dompet ketika membersihkan perpustakaan dan memasukkan ke dalam tasnya. 4, tidak ada orang lain yang melihat Rara menemukan dompet kecuali Tari. Kelima, Bu Sri, guru perpustakaan, mengumumkan bahwa Nina telah kehilangan dompet di perpustakaan. Tari berada di perpustakaan sejak awal kejadian dan melihat Rara menemukan dompet. Yang ketujuh, Rara adalah sahabat Tari. Kedelapan, Rara sering menolong Tari dan berbagi bekal dengannya. Yang kesembilan, Tari ragu untuk menegur Rara dan melaporkannya karena takut hubungan mereka akan menjadi rusak. Pengujian benar atau salah yang mana dilakukan adalah pengujian uji legal, menemukan dompet orang versus tindakan tidak benar karena tidak melaporkan, yaitu salah. Pengujian regulasi, sekolah menyarankan jika menemukan barang yang bukan miliknya harus dilaporkan pada guru piket. Itu tindakan sesuai aturan yang berlaku. Uji hak, Rara telah mengambil hak orang lain, yaitu Nina, karena menemukan dompetnya tanpa melaporkannya. Itu adalah tindakan yang salah. Uji intuisi, kebanyakan orang akan berpendapat bahwa mencuri itu tidak benar dan tidak mengungkapkan kebenaran membuat tidak nyaman. Uji publikasi, jika publik tahu Rara yang menemukan dompet dan Tari tidak berkata jujur, keduanya akan dinilai buruk. Uji panutan, panutan moral di sekolah adalah guru. Pasti tidak akan setuju jika muridnya menemukan barang orang lain dan tidak melaporkannya. Pengujian paradigma benar lawan benar, yang mana bisa saya rangkum yaitu kebenaran versus kesetiaan. Tari tahu kebenaran bahwa Rara menemukan dompet Nina dan moralnya menuntut untuk menegur dan melaporkan Rara. Kesetiaan, Tari ingin menjaga hubungan baiknya dengan Rara dan tidak ingin membuatnya merasa malu. Yang kedua, keadilan versus kasihan. Keadilan, dompet milik Nina harus kembali dan aturan sekolah harus ditegakkan. Kasihan, Tari kasihan kepada Rara jika ketahuan bahwa dia yang menemukan dompet Nina.
Yang selanjutnya individu versus kelompok. Individu, Tari tidak ingin merusak hubungan baik dengan Rara. Versus kelompok, lingkungan sekolah harus aman, jujur, sesuai dengan peraturan sekolah yang berlaku. Selanjutnya pengujian paradigma benar jangka pendek versus jangka panjang, yaitu jangka pendeknya dia bisa membuat hubungan Tari dengan Rara tetap aman, versus jangka panjangnya dengan jujur bisa mencegah hal serupa terulang kembali di masa depan. Prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan, yaitu prinsip resolusi yang bisa dilakukan adalah prinsip berbasis aturan, karena aturan sekolah melarang mengambil barang milik orang lain. Jika menemukan barang orang lain harus melaporkan kepada guru piket. Yang kedua, siapapun yang melihat adanya pelanggaran harus berani menegur, dan jika diperlukan harus melaporkannya kepada guru. Adalah kasus ini Tari. Prinsip ini sangat cocok dipakai karena aturan sekolah sudah sangat jelas dan mengarah pada tindakan menegur Rara untuk mengembalikan dompet secara benar atau melaporkannya kepada guru piket. Adapun keputusan akhir yang bisa saya berikan dari analisis kasus 4 ini adalah, keputusan akhir yang bisa diambil adalah mengajak para siswa berdialog dalam keadaan dikumpulkan dan memberikan penguatan bahwa bersikap jujur itu keren dan kita manusia tidak ada yang sempurna. Mungkin ketika kita menemukan dompet tersebut kita ditutupi dengan kehilapan sehingga kita berpikir untuk memilikinya. Maka dari itu seluruh dewan guru akan merahasiakan bagi siapapun yang mau bersikap jujur untuk mengembalikan nanti di ruang perpus atau ruang guru. Dan itu akan menjadi teladan untuk kita semua bahwa kita bisa untuk berbuat jujur. Dan pelajaran yang bisa saya ambil dari kasus ini yang mungkin akan saya pakai di kemudian hari adalah kejujuran adalah nilai dasar yang harus dijaga, dan ada banyak cara bijak untuk menyelesaikan masalah karena aturan dan hukum ada untuk melindungi semua orang. Sebagai calon kepala sekolah, kasus Rara, Tari, dan Nina menunjukkan bahwa integritas, keberanian moral, dan keadilan harus menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan. Kebijakan ini menegaskan bahwa kejujuran adalah nilai utama yang tidak dapat dinegosiasikan. Sementara loyalitas terhadap teman tidak boleh menjadi alasan untuk menutupi kesalahan. Seorang pemimpin harus mampu melihat permasalahan dari berbagai sudut, menggunakan uji etika, mempertimbangkan paradigma benar lawan benar, dan memilih prinsip resolusi yang tepat agar keputusan yang diambil tidak hanya benar secara aturan, tetapi juga bijak secara moral. Dari seluruh analisis, solusi terbaik adalah memberi kesempatan pada Rara untuk memperbaiki kesalahan, mengembalikan dompet dengan cara yang tidak mempermalukannya, sambil tetap memastikan hak Nina terpenuhi. Pendekatan ini mencerminkan kepemimpinan yang adil, humanis, dan edukatif. Nilai penting yang harus dimiliki calon kepala sekolah. Kasus ini mengajarkan bahwa masalah etika dapat menjadi peluang untuk menanamkan karakter, memperkuat budaya jujur, dan membangun lingkungan